Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy'ari Rasyid Ridha, NIK 05078269 dari Prodi Sistem Informasi. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah basis data. Adapun soalnya itu contoh kasus pada sebuah rumah sakit. Kemudian tugas Anda yaitu untuk membuat IRD, Entity Relationship Diagram, dengan tahapan sesuai dengan panduan. Kemudian lakukanlah tahapan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia. Oke, kemudian kita langsung saja. Adapun panduan yang sudah diberikan yaitu tahapan pembuatan IRD, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database. Kemudian yang kedua, menentukan atribut-atribut beserta key-nya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi, menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entiti yang ada beserta foreign key-nya dan menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang terakhir, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif. Langsung saja kita ke tahapannya, yaitu tahap pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Karena kita di sini rumah sakit, jadi entiti utama yaitu ada dokter, pasien, dan administrator. Oke, mari kita buat pertama entitinya. Entity kita ada 3 yang utama ya. Pertama kita kasih admin. Kemudian ada dokter, kemudian ada pasien. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan atributnya beserta key-nya. Oke. Karena di contoh kasusnya tidak ada atribut-atribut yang berarti kita melakukan menjelaskan secara rinci aja atribut-atribut yang terjadi sehari-hari lah. Nah, untuk dokter kita memiliki atribut itu ID dokter. Nah, ID dokter ini sebagai kunci utamanya. Kemudian ada atribut nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Dan untuk pasien ada ID pasien sebagai key-nya utamanya. Kemudian nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Dan administrator, atributnya ID admin. Nah, ID admin sebagai key-nya, kuncinya, kemudian nama admin dan waktu jaga. Kita buat atribut.
Untuk admin kita ada ID admin, kemudian ada apa ya? Nomor HP. Admin ada nama adminnya, nama admin, kemudian waktu jaga. Untuk ini ada ID dokter sebagai key-nya, kemudian nama dokter, kemudian spesialis, nomor HP, dan yang terakhir waktu kerja. Untuk pasien ada ID pasien sebagai key-nya, kemudian nama pasien, kemudian nomor HP, alamat, dan terakhir jenis kelamin. Oke, kita perbaiki. Oke, untuk atribut dari setiap entitas sudah dilakukan, yaitu tahap 2. Kemudian kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci temunya. Oke, berarti kita membuat relasi dan himpunan-himpunan entitinya. Oke, di sini ada tabel matriks ya. Nah, jadi relasi antar entitas ini seperti berikut. Jadi di sini ada dokter. Dokter itu memeriksa pasien. Kemudian dokter akan menyimpan data ke administrator. Pasien akan diperiksa oleh dokter. Kemudian pasien akan mendaftar ke administrator. Administrator akan menyerahkan data ke dokter. Administrator akan melayani pasien. Nah, jadi di sini adalah matriks ini adalah untuk mempermudah untuk menentukan relasi antar entitas. Berarti kita harus membuat relasi di sini. Jadi di sini relasi dokter memeriksa. Kemudian di sini dokter menyimpan data. Kemudian di sini pasien mendaftar. Oke. Kita hubungkan.
Oke, kemudian, nah untuk menentukan derajat relasi setiap himpunan, jadi kita akan sesuai dengan tahap keempat itu, kita akan menambah derajat kardinalitas. Nah, pada penambahan derajat kardinalitas ini kita harus memahami kasus antar entity. Jadi karena di dalam kasus tadi, jadi setiap dokter mempunyai banyak pasien. Nah, pasien juga harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Kemudian pasien yang telah mendaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter. Berarti dokter ini banyak ya, dan pasien juga banyak. Kemudian dia akan, setelah diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Begitu juga dengan administrator. Jadi banyak pasien juga mendaftar ke bagian administrasi atau banyak administrator. Sehingga pada derajat relasinya ini, untuk setiap himpunan relasi atau derajat kardinalitasnya, jadi ringkasannya dari kasus tersebut sebagai berikut. Jadi banyak dokter memiliki banyak pasien mendaftar pada banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter, dan banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Sehingga ringkasan dari derajat kardinalitas yaitu dokter dengan pasien adalah banyak to banyak atau many to many. Dokter ke administrator adalah juga many to many. Administrator ke pasien juga many to many. Sehingga gambar pada YED Graph Editor itu seperti berikut. Jadi ada tanda garis 3 ya. Jadi ini artinya banyak dokter dapat memberikan data ke banyak administrator. Administrator dapat melayani atau pasien dapat mendaftar ke banyak administrator. Dokter juga dapat memeriksa banyak pasien. Berarti kita buat derajat kardinalitasnya. Banyak dokter dapat data banyak pasien dapat diperiksa oleh dokter. Dokter juga dapat memeriksa banyak pasien dapat mendaftar ke banyak administrasi, administrator dapat banyak melayani atau memberikan data ke dokter. Jadi seperti ini diagram dasarnya dari kasus tersebut, dari kasus rumah sakit tersebut. Oke, kemudian dari hasil penambahan derajat kardinalitas menghasilkan RD yang saling terhubung. Jadi dokter dengan pasien dapat dibaca banyak dokter, kemudian dokter memeriksa banyak pasien, dokter dengan administrator dapat dibaca banyak administrator memberikan data ke banyak dokter, administrator dengan pasien dapat dibaca satu administrator melayani banyak pasien. Kemudian tahap kelima yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Oke, pada IRD sendiri itu ada aktivitas penting yaitu penyimpanan data. Nah, pada kasus IRD yang kita bikin ini itu belum ada entitas untuk menyimpan data.
misalnya dari dokter ke pasien. Di sini hanya memeriksa. Tidak ada entitas yang mengatur atau menyimpan database untuk diagnosa atau untuk resum medis dari pasien. Sehingga kita harus membuat entitas baru agar himpunan entitas ini menjadi lengkap dan seperti ini, seperti diagram berikut. Oke, kita buat dulu ya. Kita buat entitas baru. Jadi kita buat entitas baru. Di sini adalah penyimpanan dokter, apa ya? Dokter, basis dokter. Apa ya? Kita kasih ikutin aja nih. Dokter admin aja. Dokter. Nah, di sini tempat atau basis dokter lah. Basis dokter. Nah, jadi basis dokter di sini akan menyimpan data-data dokter, waktu kerjanya, sehingga bisa dapat menyesuaikan dengan si pasien. Bisa mendapatkan data dari dokter yang berjaga pada hari itu. Oke. Kemudian di sini menyimpan data. Oke. Kemudian di sini kita buat entitas pendaftaran. Oke. Memeriksa. Kemudian kita bikin di sini lagi. Ini diperiksa. Daftar pendaftaran. Oke. Ini kita kasih resum medis. Oke, seperti ini ada beberapa entitas basis dokter. Oke, di sini lagi melayani. Di sini ada relasi melayani. Kemudian di sini ada juga ya. Data. Di sini ada
memberikan data. Memberikan data. Ya, seperti ini. Oke, nah, memeriksa, diperiksa pasien dokter. Oke, sehingga dari administrator itu satu-satu ya. Oke. Berarti dari pasien periksa, pasien periksa, dokter memeriksa, dokter menyimpan data, admin. Ini oke, oh ya, kita lupa kasih atribut dari basis datanya ya. Nah, di sini entity harus ada atributnya ya. Jadi ID data, ID admin, ID dokter. Oke, kita lupa berikan atribut sini ya. Kita kasih atribut dulu. Di sini ada 3 ya. Ada ID data dan ID admin dan ID dokter. Kemudian sini sama. Kita ini ID daftar. Ini ada ID admin dan ID pasien. Sehingga dia dapat ini kenapa ID? Karena di sini akan melihat ID dari masing-masing entitas. Kemudian resume medis. Di sini ada
di sini ada ID medis dan ID admin, sorry, ID dokter, ID dokter, ID pasien, jadwal. Apa lagi? Waktu periksa. Waktu periksa. Reset aja. Reset. Oke. Ini terhubung semua. Nah, berikut apa ya? Entitas diagram, relationship diagram atau IRD yang lengkap. Ini ada yang kita ubah beberapa. Nah, inilah tampilan final dari diagram hubungan entitas. Demikian tugas 1 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.